Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kapanpun dimanapun kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, kalau begitu silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Baik, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baiklah, syukur alhamdulillah kalau misalnya hari ini tidak ada yang absen, berarti semuanya hadir, maka kita akan lanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari apa? Iya Nuril, silahkan. Ya, betul sekali. Terima kasih Nuril. Ya, jadi minggu lalu kita telah mempelajari operasi bilangan bulat, yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai perpangkatan bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi, silahkan kalian buka dulu buku paketnya di halaman 27. Jika kalian sudah mempelajari sebelumnya di rumah, ada yang sudah tahu apa itu bilangan berpangkat? Ya, silahkan Abbas. Betul sekali. Bilangan berpangkat merupakan bilangan perkalian yang berulang-ulang dengan angka yang sama ataupun dengan bilangan yang sama. Adapun kita sebelum memasuki pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Sebelumnya, seperti yang telah Ibu katakan sebelumnya, KKM dari mata pelajaran matematika ini 75. Jadi usahakan kalian untuk bisa belajar dengan maksimal, belajar dengan baik supaya kalian minimalnya bisa mendapatkan nilai 75 sebagai KKM dari mata pelajaran matematika ini. Dan Ibu berharap kalian bisa melebihi nilai KKM. Oke, kita bahas sekarang KD-nya. KD-nya ada 3.3, yaitu mengenai menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Adapun indikator kemampuan peserta didiknya atau IPK-nya, kalian bisa lihat ya di layar. Dan kemudian untuk selanjutnya ada kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Dan adapun IPK-nya kalian pun bisa lihat di layar ya. Kemudian adapun model pembelajaran atau pendekatan yang akan Ibu lakukan pada materi kali ini, Ibu akan melakukan pendekatan dengan pendekatan scientific learning, kemudian dengan model problem based learning, dan metodenya kita akan diskusi kelompok, dan juga nanti akan Ibu berikan penugasan individu juga. Kemudian kalian bisa belajar atau kalian bisa menggunakan sumber belajar
di buku paket yang biasanya sebelum-sebelumnya kita gunakan di materi yang sebelumnya, kita masih menggunakan itu. Tapi kalau misalnya kalian butuh tambahan ataupun butuh referensi lain, kalian boleh menggunakan buku dari sumber lainnya. Dan kalian juga bisa menggunakan internet untuk memperluas wawasan kalian juga. Nah, kemudian nih anak-anak, ibu juga di sini tidak hanya menilai dari kognitif kalian saja, dari pengetahuan kalian saja, tapi ibu pun akan menilai kalian dari sikap, keterampilan, bagaimana kalian mengambil keputusan, dan bagaimana kalian menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini pun ibu dari segi pengetahuan sudah tentu tes kemampuan dari kalian bagaimana pemecahan masalah, dan keterampilannya nanti bagaimana kalian bisa memahami materi yang kalian pelajari, bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kalian siapkan hati, pikiran, fisik, dan mental kalian untuk benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi, ibu mau tanya, apa ya? Namun sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, apa sih yang telah kita pelajari di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kita mempelajari apa minggu lalu? Iya, silahkan Nuril. Oke. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai operasi bilangan bulat, di mana operasi bilangan bulat itu termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga kita telah membahas mengenai pecahan. Oke. Dan pada materi kali ini, ada yang sudah baca dan ada yang sudah tahu kita akan membahas apa hari ini? Iya, betul sekali Abbas. Kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat. Nah, oke, sebelum masuk ke sana, Ibu pun akan membahas ataupun akan menjelaskan kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan untuk materi ini kita akan 2 pertemuan. Kita akan berlangsung selama ataupun sebanyak 2 pertemuan, yaitu pertemuan hari ini dan juga minggu depan. Nah, jadi kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, silahkan kalian berkelompok 6 orang. Dan ibu beri waktu 3 menit sampai 5 menit untuk kalian menentukan kelompoknya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Nah, ibu ini sudah memiliki bahan ajar yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, ini silahkan kalian ambil. Baik anak-anak, karena waktu kalian untuk berdiskusi mengenai bahan ajar yang telah ibu bagikan, nah sekarang kalian cukupkan berdiskusinya dan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai bahan ajar yang telah ibu bagikan tadi. Oke? Ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 5. Oke, siapa kelompok 5 yang akan berpresentasi? Arkan. Oke, Arkan, silahkan ke depan. Oke, silahkan Arkan.
presentasikan apa yang telah didiskusikan di kelompoknya. Baik, terima kasih Arkan untuk presentasinya. Silakan duduk kembali ke tempat. Bagus sekali dari kelompok 5 dan presentasi dari Arkan luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Untuk presentasi dari Arkan, iya betul sekali. Materi perpangkatan bilangan bulat ini merupakan ulasan kembali ataupun memang lanjutan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Nah, kemudian tadi yang telah didiskusikan oleh kelompok Arkan pun yang sudah dipresentasikan, ada sifat-sifat dari perpangkatan bilangan bulat. Di mana ada berapa sifat? Ya, betul sekali, ada 4 sifat. Di mana sifat pertama ini merupakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Di mana P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Mengapa bisa demikian? Karena bilangannya sama, tapi pangkatnya yang berbeda. Maka tinggal P atau bilangan yang sama tadi dipangkatkan pangkat yang bilangan pertama dan bilangan kedua. Maka P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Kemudian masuk ke sifat yang kedua. Bagaimana apabila P pangkat M dibagi P pangkat N? Oke, sekarang siapa yang mau jawab ini? 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 5. Iya, silahkan kelompok 1. Siapa? Nabil. Gimana Nabil? Iya. Hasil dari 5 pangkat 9 dibagi 5 di pangkat 5 adalah betul sekali. Jadi caranya bagaimana? Tinggal 5 pangkat 9 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 4. Dan kalau dikalikan hasilnya berapa? Iya betul, 6, 2, 5. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ibu sudah menyediakan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah beres, kalian akan mempresentasikan kembali hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Silahkan diambil. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Silakan sekarang kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD-nya? Kelompok 3. Oke, silahkan. Siapa yang akan mempresentasikannya? Arsy. Silakan Arsy. Maju ke depan. Yang lainnya tolong simak ya. Baik, terima kasih Arsy atas presentasinya. Ya, dari yang dikerjakan oleh kelompok 3 dan yang telah dipresentasikan oleh Arsy itu sudah benar. Dimana di nomor 1, nah, bilangan berpangkat
dari 1000 adalah 10 dikali 10 dikali 10, atau sama dengan 10 pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang satu, bagaimana? Betul sekali. Oke. Karena pengerjaan LKPD kalian sudah selesai, nah, maka ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian, dan kalian kerjakan di rumah. Baik, karena waktunya sudah hampir habis dan pembahasan untuk hari ini sudah selesai ibu sampaikan dan sudah selesai kita pelajari. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin kalian tanyakan? Iya, Adam. Silahkan, mau bertanya tentang apa? Oke, Adam bertanya, kenapa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1? Sebelum ibu jawab, ada yang sudah tahu mengapa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1? Baik, kalau misalnya memang belum ada yang tahu, ibu akan jelaskan. Mengapa setiap bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1? Kita tinjau lagi dari materi yang telah kita pelajari hari ini, bahwa salah satu sifat dari perpangkatan bilangan bulat adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Di sana ada P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurangi N. Sampai sana paham ya? Oke. Kemudian kita coba ubah bentuk dari P pangkat M dibagi P pangkat N menjadi seperti bentuk pecahan. Kita misalnya P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurangi N, dimana kalau pangkatnya sama dengan 0 berarti nilai M dan N-nya ya sama. Maka kita ubah, coba kita kasih angka P-nya misalnya 5. 5 dipangkatkan 2, 5 pangkat 2, M-nya 2, dibagi 5 pangkat N-nya juga sama 2, sama dengan P-nya berapa tadi? 5. M-nya 2 dikurangi N, N-nya juga sama 2. Sekarang kita coba uraikan. 5 pangkat 2 sama dengan 25 dibagi 5 pangkat 2 25 juga sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 2 berapa? 0. Maka 25 dibagi 25 hasilnya? Betul, 1 sama dengan 5 pangkat 0. Paham sampai sana? Oke, coba dengan angka yang lain. Boleh. Berapa, Nabil? 2 pangkat 50 dibagi 2 pangkat 50 sama dengan 2 pangkat 50 dikurangi 50 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Lagi-lagi 2 pangkat 0 hasilnya 1. Maka sudah jelas ya, mengapa setiap bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1, itu karena berlaku sifat perpangkatan bilangan bulat. Dapat dipahami sampai sana?
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di luar pembelajaran, silahkan langsung konsultasi kepada Ibu. Dan untuk pembelajaran minggu besok, seperti yang telah kita rencanakan pada tujuan pembelajaran, bahwa minggu besok itu pertemuan terakhir mengenai materi perpangkatan bilangan bulat positif dan negatif. Kita akan membahas pemfaktoran dan kita akan membahas KPK dan FEP. Silahkan baca dulu dari rumah apa yang akan kita pelajari di minggu depan, dan jangan lupa kerjakan tugas individu yang telah Ibu tugaskan tadi. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap fokus untuk pembelajaran selanjutnya, dan kita akhiri dan tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, selamat berjumpa kembali di minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitas dan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.